ada. Terus pemahaman permakultur itu menurut Mas Rizal tuh apa sih gitu ya? Nah, dari situ tuh ya, saya memahami permakultur itu pun sebetulnya jangka waktunya lama ya. Iya, secara tidak langsung kalau misalkan garis besarnya kan permakultur itu terdiri dari dua pengertian. Ada yang mengertikan bahwa itu tuh ada tergabung dari dua kata, permanen kultur sama permanen agrikultur. Ya kalau misalnya bahasa Inggrisnya kan permaculture gitu ya. Karena kan ini yang dibikin atau yang ngebuat si permakultur ini kan si Bill Mollison gitu sama si David Holmgren. Nah, si permaculture ini atau permakultur, kita bahasa Indonesia aja ya. Permakultur, permanen kultur artinya adalah permanen budaya permanen kultur. Permanen itu berketetapan atau berkelanjutan. Kemudian kultur itu kan budaya gitu. Berarti kan secara tidak budaya yang berkelanjutan atau berketetapan. Kemudian ada yang menyebutkan permanen agriculture atau agrikultur gitu. Artinya permanen yang pertanian atau agriculture gitu. Berkaitan dengan pertanian yang berkelanjutan. Itu dua pengertian dari situ secara ininya ya, secara kurang lebihnya gitu. Nah, dari situ saya memahami bahwa saya bisa memahami secara holistik permaculture tuh kayak gimana gitu, sehingga bisa hinggap dalam kehidupan saya gitu, dan saya bisa melakukan itu gitu. Terus kalau misalkan Mas kan udah bisa ya mengimplementasikan atau menafsirkan ayat suci gitu ya Mas. Terus yang diimplementasikan di dalam permakultur apa tuh Mas? Apakah ternyata di Al-Quran ada tertulis misalkan kita harus ramah dengan makhluk lain, misalnya seperti itu ya. Terus bisa diterapkan di permakultur. Ternyata dengan pengembangan ternyata tanah itu juga membutuhkan membutuhkan treatment, membutuhkan dirawat, membutuhkan di apa sehingga dia bisa menghasilkan, apabila ditanami apapun dia bisa itu seperti apa tuh Mas? Nah ini Mas, perjalanan saya penelitian itu kan gak seperti orang pada umumnya ya, yang melaksanakan tugas akhir gitu. Bahwa mereka kan mengejar target ya, karena mungkin salah satunya dibiayai sama orang tua, terus harus kelar dalam tahun ini supaya kamu dapat kerja ini gitu. Saya mungkin dalam jalur yang berbeda. Saya mengerjakan yang tadi gitu, bahwa skripsi saya itu dari awal sampai akhir itu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu saya sekaligus ikut hidup di berdampingan ya, ikut hidup di Bumi Langit. Jadi sambil nyatet, sambil saya ikut kegiatan di Bumi Langit gitu. Ya nyantri di sana. Saya ikut Pak Iskandar, terus ikut Mas Tantra. Mas Tantra itu anaknya Pak Iskandar. Kemudian ya pokoknya mengikuti seluruh kehidupan dinamika yang ada di sana gitu selama 2 tahun itu. Dan alhamdulillah mungkin ya saya sebetulnya tidak pantas, tapi ya dianggap keluarga lah mungkin ya sama mereka gitu. Mungkin ya, semoga Pak Iskandar, Mas Tantra, Mbak Hestia. Nah dari situ sih Mas, dan akhirnya perjalanan 2 tahun itu sih saya pun selama 6 bulan belajar di sana tuh seperti saya belajar TK lagi Mas. Jadi kan kalau misalkan sebelum SD berarti TK ya. Itu betul-betul saya belajar TK. Atau mungkin analogi saya tuh ketika udah lahir, saya harus dari bayi kan, harus bisa berdiri, terus harus bisa jalan. Nah, analoginya seperti itu di Bumi Langit. Saya pun memahami permakultur itu setelah sekian lama, mungkin 6 bulan lebih. Sebetulnya permakultur apa gitu. Nah, korelasi yang tadi, kemudian sebetulnya kehidupan yang dicari di dalam permakultur itu apa gitu. Saya pada kesimpulannya ya, di skripsi saya menjelaskan bahwa kita itu sebagai manusia tidak terlepas dari 3 elemen ya. Apalagi mungkin
dari segi Islamnya atau sudut pandang Islam mengatakan bahwa kita tuh mempunyai hubungan tuh ada 3 hal. Hubungan dengan manusia, hablum minan nas, hablum minallah, hablum minal alam gitu. Hubungan manusia, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam. Atau mungkin dalam ajaran-ajaran lain kan ada Trihita Karana dan sebagainya gitu. Di Sunda juga ada gitu. Nah, saya tuh melihat di posisi itu ada 3 hal yang ini kita selalu kesampingkan di habluminal alamnya. Bener. Saya baru mau nanya itu tuh Mas. Nah, dari situ permakultur membukakan sudut pandang Islam yang lebih luas gitu. Sebagai khalifah yang ya manusia itu kan tidak terlepas ya Mas, pasti ya hubungannya dengan alam kan. Yes. Kalau misalnya di postmodernisme ini kita berbicara terkait manusia, itu kan sangat jauh ya dengan alam gitu. Keterhubungannya tuh mungkin terbatas gitu, dan ada semacam hijab lah. Kita tuh menganggap juga bahwa si alam ini sebagai objek untuk dieksploitasi gitu. Nah, paradigma ini yang dihancurkan atau mungkin ya dikembalikan lagi kamu sebagai manusia yang sejatinya seperti apa sih gitu. Nah, saya mengenal kembali lagi Islam yang sebetul-betulnya saya internalisasi untuk hinggap di hidup saya gitu. Bahwa Islam itu tidak hanya dari pengaruh doktrinasi. Tapi itu pun merupakan perjalanan juga gitu. Artinya kan spiritualitas sama ritual itu berbeda ya. Nah, saya mulai perjalanan itu sih di bumi langit gitu. Perjalanan spiritualitas saya, sebetulnya saya siapa sih gitu. Ya anak muda, kemudian linglung ya, bingung di kota, terus kehidupannya ya kayak gitu. Maksudnya kehidupan yang mana kita kan terdistraksi banyak hal ya. Awareness-nya juga udah nggak ada, kemudian anxiety berlebih, banyak pikiran, terus ya suka sambat dan sebagainya gitu. Akhirnya kan semrawut ya, butek gitu. Nah, salah satunya saya mengenal diri saya lebih jauh gitu, mengenal lagi identitas diri ya, karena mungkin krisis identitas ya. Di usia 19 katanya nih, usia 19 sampai 30-an itu QLC katanya Mas, quarter life crisis ya. Nah, saya tuh mengenal lagi lebih dalam sebetulnya siapa diri saya lewat itu, lewat bumi langit. Alhamdulillahnya. Menemukan apa itu Mas? Menemukan kehidupan yang ini yang saya cari. Sebetulnya kompleks ya menjelaskan itu, tapi mungkin semoga bisa menjawab itu. Ya, pada akhirnya kita tidak siapa diri kita sebenarnya kan. Sebetulnya kita mau apa? Sebetulnya kita tuh siapa? Itu tuh di reconnecting lagi gitu loh Mas. Kok kita tuh hidup kayak gini aja gitu. Maksudnya kalau misalnya rutinitas kuliah, kuliah, terus makan, terus minum, terus tidur, terus main HP, gitu aja gitu. Terus kalau misalkan cari uang ya udah cari uang gitu. Tapi kan selain itu sebetulnya emang ini yang saya cari gitu. This is what I want gitu. Oh ternyata dari situ, enggak gitu. Kamu nggak punya tujuan, kamu nggak mengenal diri kamu gitu. Nah akhirnya saya menemukan diri sendiri di situ. Siapa sih sebetulnya si Rizal ini gitu. Saya mengenal tadi ya bahwa permakultur itu adalah permanen budaya tuh, budaya yang berkelanjutan. Akhirnya saya mengenal lagi budaya saya sebagai orang yang kelahirannya dari mana, dari Garut. Oh ternyata berarti saya harus mencari di Garut itu ada apa, peninggalannya, sejarahnya bagaimana, keluarga saya seperti apa. Kemudian apa yang dilakukan sebelum kakek saya contohnya, atau mungkin apa yang sudah dilakukan oleh keluarga saya gitu. Oh ternyata saya petani Mas, itu intinya. Oh ternyata si permakultur itu udah dilakukan sejak saya kecil, dan itu dilakukan oleh kakek saya gitu, oleh kakek saya, oleh keluarga saya gitu sampai sekarang. Nah itu yang menjadikan
Ya kurang lebihnya mungkin terhitung klise, tapi saya sekarang mempunyai tujuan hidup lah gitu. Kamu ke depan pengen jadi apa gitu? Ya petani gitu. Petani seperti apa sih permakultur itu? Gimana ya Mas? Nah ini yang menjadi kadangkala saya juga bingung ya untuk menjelaskan itu. Ya menjadi manusia seutuhnya sih. Seperti itu apa sih tuh? Kan tadi kan saya sempat ngobrol ya. Kita kan sempat ngobrol gitu ya, permakultur, bagaimana skema atau rotasi tanaman, terus tanah kayak gimana gitu. Kita kan itu bagaimana treatment tanah, terus ada rotasinya, terus ada semacam apa ya? Perencanaan yang mungkin kalau di petani-petani pada umumnya kan mungkin konvensional kan mungkin tidak ada perencanaan atau mungkin hanya menanam aja. Kalau musim hujan ya nanam padi gitu kan. Atau musim karena di sini nggak bisa tanam padi ya tanaman sayur dan ini aja. Tapi mungkin kalau misalkan dikaitkan dengan mungkin ayat suci Al-Quran dan segala macam implementasinya, nah itu seperti apa kalau permakultur itu Mas, kalau di hasil dari penelitiannya Mas Rizal tuh. Nah ini nih, saya mengenal permakultur artinya saya mengenal sejarah di mana saya mulai gitu, dan di mana dunia ini bermula ya. Misalnya bumi diciptakan, kemudian siapa yang menciptakan itu kan dari benar nggak sih? Kita kembali ke titik awal sejarah gitu, kita dilahirkan itu bagaimana dan sebagainya. Kita pelajari itu sampai di mana titik kita hidup dalam zaman yang sangat sampai-sampai ya saya juga hilang gitu, krisis identitas tadi karena orang tua atau mungkin keluarga di Garut tidak mengenalkan saya terhadap kepertanian contohnya, karena kan stereotip orang di situ atau mungkin pada umumnya ya di kampung itu, kalau misalkan sukses ya harus ke kota gitu. Benar gak sih Mas? Dari situ dulu ya. Nah dan akhirnya paradigma itu gitu yang menjadi kok hidup kayak gini aja gitu. Kamu harus cari duit, kamu kaya, terus kamu bisa hidup normal. Emang itu yang dicari gitu. Nah si permakultur itu berbeda 180 derajat mungkin ya. Maksudnya kebalikannya lah gitu. Kebalikannya terkait sebetulnya apa sih yang dicari di permakultur gitu, bahwa saya mengenal lagi terkait si zaman ini sebetulnya bagaimana. Oh ternyata kita tuh masuk zaman postmodernisme gitu, yang semuanya berawal dari peradaban modern gitu, yang semuanya apa-apa cepat gitu kan, apa-apa target gitu. Nah saya menemukan di permakultur itu sangat slowly gitu, sangat perlahan-lahan, dan melihat bahwa peradaban modern ini tidak ada ruhnya dalam saya gitu, tidak memuaskan batin. Akhirnya saya mencari tujuan yang betul-betul, oh ini yang saya cari di permakultur. Nah dari situ Mas awal mulanya. Kemudian ke sini kok yang tadi ya disebutin gitu, kok rotasi tanaman, kok tanah, prakteknya kayak apa gitu, kayak gimana gitu. Nah yang dipraktekkan di permakultur itu kan sebetulnya, ini kita bahas dulu permakultur awal ya. Ini yang saya pahami, mungkin sebetulnya banyak yang expert, saya sebetulnya malu nih. Tapi agak apa-apa lah gitu. Ya saya cuma sharing-sharing aja gitu. Sebetulnya permakultur itu kan cuma metodologi Mas. Metode. Saya menyebutkan dalam skripsi saya pada kesimpulannya adalah permakultur itu hanya tools ya. Alat untuk mengenal lebih jauh lagi terkait apa sebetulnya kita gitu sebagai manusia. Lewat budayanya, lewat lingkungannya, sejarahnya. Itu sebetulnya yang kita gali gitu. Nah si metodologi ini itu sebetulnya yang dikumpulin permakulturnya gitu. Nah si permakultur itu terdiri dari etika sama prinsip. Etikanya ada 3 nih katanya. Etikanya 1, peduli bumi, peduli manusia, berbagi adil.
Nah, kalau misalkan tadi dikaitkan dengan Islam ya, hablum minanas, hablum minallah, hablum minal alam. Kurang lebihnya prinsipnya etikanya sama kan? Ya. Nah, kemudian saya mengkalkulasikan lagi dalam skripsi saya bahwa ketika kita melakukan ketiga ini, kita tuh harus mempunyai 3 hal. Pertama, knowledge atau pengetahuannya. Kemudian kedua, skill, kemampuannya. Atau mungkin apapun itu. Kemudian ketiga adalah attitude atau etika. Ya. Nah, ini yang harus kita miliki di zaman saat ini gitu. Karena kan kita tadi ya, yang tadi secara tidak langsung kita sebagai khalifah di muka bumi ini oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi untuk menjaga alam kan. Ya. Tapi kan pada zaman saat ini, di zaman modern ini kan kita berhaus-hausan atau ya menyedot semuanya kan. Kita kan berlomba-lomba untuk memenangkan itu kan atas nama uang kan. Ya. Nah dari situ Mas, emang hidup seperti itu ya gitu. Ya. Berarti secara tidak langsung kita sudah menuhankan uang kan. Berarti ada agama baru nih gitu. Emang iya gitu. Padahal kan enggak gitu. Nah, saya menemukan ya maksudnya mendapatkan hal banyak lagi lah selain itu gitu, bahwa yang tadi metodologinya itu harus mempunyai paradigma dasar dulu yang tadi gitu. Etikanya kayak gimana, prinsipnya kayak gimana. Prinsipnya juga ada 12 Mas. Mungkin di lain kesempatannya gitu ya. Saya juga belum saya kalau secara praktiknya ya sudah mengusahakan tapi belum maksimal gitu. Tapi ya secara pribadi itu sangat sesuai dengan implementasi atau mungkin implementasi yang ada dalam teks ayat firman Tuhan atau Al-Qur'an gitu. Itu sih Mas yang sangat berharga bagi saya gitu dalam kehidupan saya. Kemudian yang tadi terkait apa sebetulnya dalam implementasinya kayak gimana gitu. Ya, pada awalnya Mas yang saya pelajari itu tuh sudah diajarkan oleh nenek moyang kita kan. Kakek saya juga melakukan itu gitu. Rotasi tanaman kayak gimana, tempat penanamannya kayak gimana. Kalau misalnya si tanah itu rusak harus kayak gimana gitu. Nah, mungkin si permakultur itu kurang lebihnya ya yang saya pahami gitu. Itu tuh menggabungkan antara tradisi nenek moyang dan tradisi akademik yang sekarang. Jadi supaya bisa diterima bahasanya gitu. Itu sebetulnya gitu. Jadi kalau misalkan dulu kan kenapa sih harus nanam padi di musim ini? Nah, Mas, itu kan. Tapi gini ya Mas ya. Memang permakultur itu kan metode gitu ya. Metode. Tapi ini kan berhubungan dengan perilaku ya Mas ya. Kadang saya juga nggak pernah paham gitu. Sampah organik itu ya juga nggak akan saya pindah, ini sampah ini juga nggak saya pisahin. Nah itu kan ini kan semacam di permakultur ini kan kita merubah kebiasaan dan merubah kebiasaan hidup ya, kayak hidup ya. Terus banyak juga bagaimana pengelolaan ternyata limbah kotoran entah manusia punyanya hewan ternyata bisa didaur ulang dan di fermentasi menjadi bisa menguntungkan tanaman bermanfaat untuk yang lainnya lagi gitu ya. Artinya kan ada sirkulasi kehidupan. Sirkulasi dan tidak ada kesia-siaan yang tadi. Nah itu seperti apa sih Mas sebenarnya di permakultur? Ya itu sih Mas yang aku sebetulnya ini sebetulnya panjang ya. Tapi ini sepengetahuan saya, sependek pengalaman saya gitu, bahwa ketika memahami yang aplikatif tadi itu tuh sebetulnya sudah dijelaskan dalam teks-teks Al-Qur'an. Nah itu ya. Maksudnya dalam kitab-kitab kita ya. Mau itu Taurat, Injil, Zabur ataupun Al-Qur'an, sebetulnya kan gimana caranya kita tuh hidup bisa tidak melanggar aturan Tuhan ya. Karena kita kan manusia itu harus hidup baik kan dalam dunia ini gitu. Nah saya memahami konteks yang tadi bahwa pada prinsipnya Mas itu kan mengajarkan kebaikan ya. Dan Allah itu kan menciptakan semuanya itu kan tadi tidak ada kesia-siaan ya. Ini saya mengutip dari Pak Is sebetulnya.
Ya saya sering kedengar Mas. Jadi gini Mas, saya terekam dengan bagus ya. Ya, jadi karena nyantri ya. Jadi saya sering mendengarkan gitu. Gak pernah sama sekali saya debat atau apa gitu ke Pak Is kan. Dengerin aja. Oh ternyata kesia-siaan nih. Jadi berulang-ulang gitu. Mungkin saya dalam keadaan tantrum sekarang mengulang-ulang kata itu. Tapi ya semoga ini menjadi kebaruan, bukan kebaruan. Jadi pribadi saya lah gitu untuk menjadi lebih baik. Dari tadi dijelaskan ketidaksia-siaan gitu. Oh berarti kita tuh bisa mendayagunakan semuanya gitu ya. Terkait apa sebetulnya yang kata orang saat ini di zaman modern ini itu dianggap sampah gitu. Kita kan selalu masalah yang paling utama ini kan krisis sampah. Krisis sampah. Gimana sih sebetulnya untuk mengenal lebih jauh itu gitu? Kata Pak Is tuh kayak gini sih Mas. Kalau nggak salah ya. Sebelum kamu mengenal kebun di luar, kamu harus mengenal kebun tubuhmu sendiri. Itu menarik gak sih? Iya. Kebun diri sendiri gimana sebetulnya? Oh tubuh. Oh kita tuh ada input dan output gitu. Iya. Apa yang kita makan itu tuh yang menjadi karakter kita. Itu tuh kenapa ada fungsionalitas ada esensi halal dan thayyib gitu ya. Kenapa kita tuh diperintah sama Tuhan harus makan halal dan thayyib gitu. Terus si definisi halal thayyib tuh kayak gimana, outputnya kayak kemana gitu. Oh ternyata kita tuh setelah makan halal dan thayyib nanti outputnya adalah barokah gitu, keberkahan. Nah kita kan sekarang membicarakan fenomena dunia zaman saat ini nih modern. Apakah apa yang kita makan itu halal dan thayyib atau cuma halal toh gitu? Yang di label sama MUI. Apakah itu memang betul-betul halal atau tidak gitu? Bahkan kan beliau menyampaikan, ya kalau misalnya babi itu haram, sebetulnya makanan yang itu dicampuri oleh zat-zat pewarna yang sangat banyak atau obat-obat kimia dan sebagainya, apakah itu tidak haram katanya? Kan itu yang sampai segitunya gitu. Karena tidak berfungsi apapun di badan ya. Itu kan. Oh ternyata ini gitu maksudnya, maknanya bahwa selama ini tuh kita tuh makan yang gak ada output keberkahannya itu gitu. Atau mungkin sekarang bahasanya kan sustainable ya. Atau malah menimbulkan penyakit di dalam tubuh gitu ya. Itu kan yang terjadi fenomena saat kita. Saat ini gitu di zaman kita, bahwa penyakit yang timbul, kemudian makanan yang ada gitu. Kita kan dengan gampangnya bisa membeli apapun kan. Tadi uang itu. Apakah itu sebuah kebenaran dalam hidup zaman saat ini? Saya menemukan nyatanya tidak Mas gitu. Karena saya tidak menemukan jati diri saya yang lebih tenang gitu. Karena sikap usaha yang akan dinilainya itu kan gak ada. Maksudnya ibadah yang kita nilai itu kan dari usaha ya, benar gak sih? Nah saya tuh menemukan definisi itu gitu Mas untuk menjalankan kehidupan saya gitu, bahwa apa yang kita usahakan atau apa yang Allah kasih itu kita mencari dulu kan. Itu kan sebetulnya. Nah nilai keberkahan itu bisa ditakar lewat tadi gitu. Nah paradigma ini yang dijelaskan di Bumi Langit. Jadi secara tidak langsung halal dan thayyib itu definisinya kemana sampai kemana. Karena mungkin saya melihat bahwa Pak Is juga masuk Islam, kemudian beliau juga sangat cinta dengan Islam gitu. Akhirnya saya ini ternyata Islam yang saya cari gitu. Begitu. Gitu sih Mas. Untuk praktikal yang tadi itu sebetulnya. Tapi esensi yang saya sampaikan adalah ini tuh sebetulnya kita siapa sih sebetulnya gitu. Esensi kita sebagai manusia gitu. Yang terdiri dari tadi hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Jadi hubungan dengan alamnya ini yang kita lupakan gitu. Karena kan kita tergoda sama duniawi ya. Nah Mas, jadi permakultur itu yang sudah dijalani oleh Mas Rizal, itu kan ya, yang hampir mungkin udah berapa tahun ya Mas? Nyantriknya 2 tahun. Sekarang mungkin ya maju setahun, 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi saya masih newbie. Ya dengan menggunakan metode
itu, metode permakultur itu sebenarnya menemukan apa, Mas? Ini sih. Jadi kan kita tuh ya sama-sama kita beragama ya, Mas, bahwa dalam agama kita selalu dihubungkan dengan makna sabar, ikhlas, kemudian qanaah, istiqomah gitu ya. Itu kan sebetulnya di agama kita sangat melekat ya. Tapi kita nggak tahu itu tuh sebetulnya apa gitu. Sabar tuh kayak gimana sih gitu. Atau mungkin surrender atau berserah diri itu kayak gimana gitu. Kemudian sifat yang qanaah, menerima itu kayak gimana gitu. Istiqomah tuh kayak gimana. Atau mungkin konsep rezeki itu kayak gimana. Tawadu. Ikhlas tuh. Ya. Itu kan selalu ada dalam bayangan kita kan. Itu dan tidak terlepas kan bahwa firman-firman Tuhan itu selalu di situ gitu, substansial yang esensi sebetulnya apa gitu. Balik lagi, Mas, bahwa kita tuh hubungan dengan alam tuh tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau misalkan kamu mau menemukan sabar, ya harus berhubungan dengan itu gitu. Artinya kan di luar diri kita kan. Berarti bersama manusia dan alamnya kan. Nah itu yang saya dapat sih, Mas, bahwa sifat sabar, ikhlas, istiqomah, qanaah, tawadu, berserah diri itu ada di situ. Dan saya menemukan bahwa oh ini ya. Itu sabarnya itu pada waktu kita ngolah tanah itu. Pada akhirnya kan kita tuh terlalu banyak hasrat ya, maksudnya ambisi bahwa apa yang kita lakukan tuh harus selesai di waktu ini, contohnya gitu ya. Karena supaya cepat, supaya dapat ini, dapat itu gitu. Emang itu gitu yang dicari? Oh ternyata enggak. Hubungan kita sama Allah tuh kayak gimana sih sebetulnya gitu? Emang kayak gitu. Akhirnya saya menemukan titik di mana adanya Allah yang di atas itu lewat hubungan dengan alam gitu. Itu ya. Oh ini gitu. Sebetulnya kan itu sangat abstrak ya. Tapi kan itu bisa dirasakan sama hati ya. Nah hati itu yang bisa dirasakan kan. Oh ini maksudnya gitu. Kamu mau kemana sih sebetulnya gitu? Pengen cepet mau kemana? Kan akhirnya kita tuh berpacu dengan waktu kan. Oh, pada akhirnya ya udah gitu, semuanya dia diserahkan ke yang di atas aja gitu. Apa yang kita lakukan saat ini ya udah lakukan sesuai dengan kemampuan kita kan. Dan itu kan makna sebetulnya Allah tuh tidak memaksakan seorang hamba sesuai dengan kemampuannya kan. Oh, ini yang dimaksud gitu. Akhirnya saya melihat filosofi itu saya terapkan di kebun, Mas. Ya pada akhirnya sifat itu yang menjadi esensi untuk saya tuh lebih waras gitu untuk menjalani kehidupan ini ya. Karena mau gak mau kalau misalkan kita tidak menemukan sejatinya itu apa, definisi yang tadi gitu. Ya udah kamu akan seperti itu aja. Gak bakalan hidup tuh gak bakalan bermakna gitu. Itu sih, Mas, kira-kira yang menjadi oh wow. Jadi permakultur. Iya. Itu ya, jadi dengan media permakultur itu akhirnya menemukan esensi makna kehidupan itu gitu. Ya sifat sabar yang tadi, qanaah, tawadu, istiqomah ya. Itu sih. Ya Mas. Nah Mas, kira-kira kalau misalkan ya ini kan kita bicara masalah tentang regenerasi pertanian gitu. Kira-kira menjawab nggak sih permakultur itu untuk regenerasi pertanian? Karena ini kan gaya hidup baru anak muda gitu yang ditekuni oleh anak muda. Kira-kira permakultur itu bisa menjadi menjadi jalan untuk meregenerasi pertanian atau petani nggak sih? Ya secara kurang lebihnya kalau misalnya kita lihat bisa, Mas. Tapi kan dari perjalanan untuk mengatakan bisa itu kan melalui perjalanan yang sangat panjang ya. Kadangkala orang itu ingin hasilnya bukan prosesnya.
Benar gak sih? Bahwa iya. proses, di proses permakultur itu mengajarkan proses sebetulnya. Nah, ketika saya mempelajari proses itu kan waktunya sangat lama gitu, dan itu pun kita tuh seperti ditempa gitu, ditempa berkali-kali supaya kamu jadi satu nih orang gitu, jadi kamu yang sebenarnya gitu, dan siapa kamu gitu. Artinya itu yang membentuk jati diri kan, building karakter dibangun kan. Nah, saya tuh melihat potensi ada di situ sebetulnya. Tapi kan balik lagi, dunia ini kan tidak seideal apa yang kita kira kan. Dan saya menemukan sejatinya diri saya pun itu kan sangat lama kan. Saya sangat pesimis. Ya, di luar kendali saya sangat pesimis, tapi dalam kendali saya sangat optimis. Iya, jadi semangat saya tapi tetap ya optimis. Bahwa permakultur itu tetap sebenarnya itu bisa menjadi medium baru ya. Iya, karena dia metodologi kan. Metodologis itu mereka adalah gerakan permakultur gerakan kesadaran sih. Kesadaran ya. Kesadaran dari kamu dulu gitu. Kalau misalkan kamu cuma ngomong kalau misalkan kamu cuma ngonsep aja gitu, nggak ngelakuin, ya apa bedanya dengan pada umumnya kan. Iya. Nah, yang nggak tahu apakah ini sebuah kegagalan atau tidak, bahwa tradisi di kampus kita tuh berhamburan seperti itu gitu Mas. Kita cuma jago untuk berdialog, tapi praktikalnya atau mungkin tidak siap atau apa mungkin ya. Karena yang tadi ya, bahwa ini Mas, garis besarnya ya, bahwa hubungan kita dengan alam artinya kan kita melakukan secara tidak langsung praktikalnya ya, bahwa diri kita itu keselarasan pikiran, laku, dan hati itu kan ketika di alam kan berjalan sesuai kan, maksudnya selaras kan. Ketika kita kalau misalnya di kebun, itu kan artinya kita prosesnya semuanya ikut terlibat ya. Artinya kan kita terkoneksi ya. Nah, kalau misalkan hanya salah satu dan tidak disertakan dengan yang lainnya yang tadi itu 3 komponen itu, antara hati, pikiran, dan laku, itu apa bedanya gitu? Gak ada ruhnya kan? Ya, kita kan banyak mengalami itu kan. Seperti halnya mungkin dalam ibadah kita, sholat contohnya ya. Sholat kalau misalnya tidak dilakukan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu kosong juga kan. Nah, akhirnya saya melakukan ritual selain sholat untuk memperkaya sholat saya, kayak gimana gitu. Nah, akhirnya saya berhubungan dengan itu gitu. Nah, itu yang menjadi titik fokus saya gitu di situ. Jadi maksudnya jadi apa ya? Di satu sisi mungkin jadi kehidupan saya, penghidupan juga gitu. Jadi seperti kayak ternyata dengan permakultur ini, Mas Rizal bisa menemukan Tuhan gitu ya di situ ya. Iya Mas. Sebenarnya kehidupan, bahwa sebenarnya bagaimana hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Hablum minal alam itu ya ada di situ ya. Iya, di situ. Karena itu sangat berhubungan erat sekali dengan berhubungan erat dengan tradisi nenek moyang dan tradisi kewahyuan. Ya, kewahyuan ya. Dan itu ternyata bisa menjadi alat siar juga sebenarnya ya. Nah, itu kan dakwah namanya ya. Kalau misalkan saya membahasakan tuh Bumi Langit, dia dakwahnya bilhal gitu, dengan perilaku. Dan ayat-ayat Al-Quran tuh hidup di mereka gitu. Mereka tidak secara teks tapi secara konteks. Itu langsung implementasinya ya. Implementasi. Ini yang saya sangat kaget sekali ya. Udah dan. Gak apa ya, lanjut ya. Ya, bahwa apa yang disampaikan dalam hadis itu betul-betul ngena gitu, bahwa sebelum kamu diridhoi oleh Tuhan atau makhluk yang di langit, kamu harus diridhoi oleh makhluk yang ada di bumi. Begitu. Wah, itu kena ya. Sangat. Saya takjub sekali dengan hadis itu. Ya, saya mendapatkan hadis itu meskipun saya orang pondok itu, tapi di PAIS. Wow, kemana saja saya selama ini. Ya, ini terakhir nih Mas. Kira-kira kedepannya mau seperti apa sih rencana-rencana jadi Mas Rizal?
memajukan desa di Karangpandan. Enggak Mas, itu proyekan sih Mas. Itu terbatas kan. Jadi mumpung saya kesempatan masih muda ya, masih banyak waktu, jadi saya pengen berkelana sih sebetulnya dengan apa yang sudah menjadi pengalaman sebelumnya gitu. Menyebarkan permakultur gitu. Ini ya. Dengan cara apapun itu sih, pada akhirnya. Tapi yang saya ingin lakukan adalah ya ini teman-teman juga kan, karena di Bumi Langit kan sebetulnya bukan cuma saya ya, banyak gitu yang lebih expert daripada saya gitu. Mereka sudah melakukan konservasi tanah dan konservasi air. Jadi gimana caranya kita tuh membangun infrastruktur fondasi awal. Infrastruktur dasar gitu. Bahwa dalam sebuah tatanan kehidupan itu kita tidak bisa hidup tanpa ada makanan, bener nggak? Tanpa ada minum, tanpa ada makanan, berarti berhubungan sama tanah dan air. Terus kalau misalkan ngomongin Indonesia 45 dan Indonesia tanah airku, kemudian pada saat ini Indonesia dengan tanah airnya yang sangat rusak, itu kita meresponnya seperti apa gitu. Nah, kami ingin melakukan itu sebetulnya. Makanya di Bumi Langit kita diajarkan untuk macul, Mas. Macul itu sebetulnya untuk merestorasi tanah yang awalnya tanah itu rusak, terjadi longsor, erosi dan sebagainya, itu kita bisa daya gunakan lebih baik lagi gitu. Regeneratif. Dari awalnya degeneratif ke regeneratif. Dari awalnya yang hancur atau rusak ke yang lebih baik. Dengan cara apa? Pertama, kita membuat irigasi, terasering, kemudian kolam-kolam untuk penangkapan air dan tanah, kemudian membuat pola gerak. Nah, itu kan infrastruktur dasar tuh dalam sebuah sebuah lahan ya. Dan itu kan yang menjadi nanti kalau misalnya sudah itu terbangun, kita menuju tahap kedua untuk produksi. Menanam atau membangun peradaban tanah. Dengan tanaman. Yang kadangkala kita tuh lupa sebagai petani mengkerdilkan itu, karena kan kita disuguhi dengan zaman yang mana kita harus menghasilkan sesuatu. Akhirnya kenapa sekarang terjadi banjir, kenapa terjadi tsunami lain sebagainya yang disebabkan oleh manusia, maksudnya sampah banyak gitu. Itu sebetulnya dari mana gitu. Itu kita harus kembalikan lagi ke situ. Infrastruktur dasar kita tuh sebetulnya apa. Nah, ini yang ingin dilakukan sama teman-teman di Bumi Langit sih. Yang volunteer atau ex-volunteer. Salah satunya mungkin saya yang nyantri di sana, dan akhirnya saya menemukan kewisdoman saya pribadi lah gitu. Oh, ini yang saya cari gitu. Dan bisa dilakukan. Semoga mohon doanya. Di mana aja berada di mana saja saya berada. Nah, ini yang di Karangpandan ini saya sudah hampir selesai, meskipun sebetulnya kerjaannya itu masih banyak ya. Tapi infrastruktur dasar yang saya bangun tadi diterapkan di situ. Karena kita membicarakan terkait latar belakang si fondasi itu. Latar belakang dari kita tuh menyelesaikan dulu akar permasalahannya, Mas. Baru kita ngomongin terkait produksi nanti. Gitu sih, Mas. Ya kadang-kala gitulah. Aku tuh sedih bahwa ya sering ini ngawang gitu, mikir gitu, ngerenung bahwa kenapa gitu petani nggak mikirin soal itunya. Ya karena kita balik lagi terbatas sama itu gitu, pengetahuan yang kayak gini. Nah, mungkin saya sebagai anak muda yang masih tantrum nih, yang masih semangatnya, semoga saya bisa melakukan itu. Ya, semoga teman-teman juga tertarik gitu kalau misalkan ada yang nonton di sini. Itu sih, Mas, kira-kira. Baik. Oke, gitu ya, Mas Rizal, terima kasih banyak nih. Sama-sama, Mas. Hadir saya di sini. Juga terima kasih banyak ini makanan membuka pengetahuan baru tentang permakultur gitu ya, dan akhir kata mungkin ya. Sekali lagi nih, Mas. Silakan. Ya, saya pribadi untuk membicarakan permakultur sebetulnya malu gitu, karena ada teman-teman yang lebih expert di situ, dan kadangkala ini hanya sebagai ini harus diberikan headline bahwa
ini dari pengalaman pribadi, sharing-sharing ya Mas. Baik, gitu. Saya tidak mendiskreditkan sesuatu hal yang saya bicarakan tadi gitu. Ya baik. Terima kasih Mas Jati sekali lagi. Mohon maaf kepada semuanya. Sama-sama Mas Rizal. Ya. Sayang terima kasih loh udah mau hadir. Baik, Bolo Anoman, terima kasih. Ini mungkin jadi pengalaman juga jadi bahan informasi buat semuanya bahwa kita mungkin semakin kesini kita juga harus mencintai alam ya. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, tapi juga dengan hubungan dengan alam gitu ya. Mas yang harus kita jaga ya gitu. Baik, kita ketemu di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik gitu. Terima kasih, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Tahun Baru Mas. Siap. Selamat Natal Mas. Semangat baru, mimpi baru.